Selamat pagi Bu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Maria Septibi Istiorini dengan NPM 2016011025 kelas reguler A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara tokoh sosiologi klasik, modern, dan postmodern. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu teori sosiologi. Teori sosiologi merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa masyarakat atau struktur masyarakat itu dapat dibentuk, berubah, dan berkembang seiring waktu. Dalam perkembangannya, teori sosiologi terbagi menjadi beberapa teori, yaitu teori sosiologi klasik, teori sosiologi modern, dan teori sosiologi postmodern. Ketiga teori tersebut jelas memiliki persamaan dan perbedaan di dalamnya. Persamaan dari ketiga teori tersebut salah satunya terdapat dalam objek kajian, di mana ketiga teori tersebut objek kajiannya sama-sama masyarakat atau manusia. Adapun perbedaan yang terdapat dalam ketiga teori tersebut, yaitu yang pertama, pengertian dari masing-masing teori. Pengertian dari teori sosiologi klasik merupakan suatu teori yang berisi tentang analisa dan pemikiran tokoh-tokoh sosiologi di awal perkembangan ilmu sosiologi. Pengertian dari teori sosiologi modern merupakan suatu teori yang mengacu pada aliran-aliran pemikiran dalam sosiologi yang ada setelah periode awal perkembangan ilmu ini. Pengertian dari teori sosiologi postmodern merupakan suatu teori yang merujuk pada bentuk-bentuk kebudayaan, intelektual, dan seni yang telah kehilangan prinsip kesatuan. Perbedaan yang kedua terletak pada perkembangan dari masing-masing teori. Perkembangan dari teori sosiologi klasik, namun perkembangannya tidak hanya berkembang di satu negara saja, melainkan juga berkembang di beberapa negara lainnya. Pemikiran, pandangan, serta konsep dari para tokoh sosiologi klasik dapat dikatakan bahwa sampai kapanpun teori sosiologi klasik ini akan terus menjadi dasar bagi munculnya teori-teori baru di kemudian hari. Perkembangan dari teori sosiologi modern. Teori ini berkembang di Amerika. Perkembangannya ditandai dengan berbagai fenomena-fenomena yang terjadi. Seperti yang pertama, kejayaan dan kemunduran fungsionalisme struktural. Yang kedua, munculnya sosiologi radikal di Amerika. Yang ketiga, perkembangan teori konflik di Amerika. Yang keempat, kelahiran teori pertukaran. Yang kelima, dramaturgi Irving Goffman. Dan yang terakhir, sosiologi kreatif. Selanjutnya, terdapat perkembangan teori sosiologi postmodern, di mana secara harafiah, istilah postmodern ini berarti setelah modern. Secara simbolik, perkembangan teori ini telah menandai akan akhir dari modernisme. Munculnya teori sosiologi postmodern ini telah mendorong perkembangan ilmu-ilmu sosial kontemporer di masa ini, sehingga istilah ini patut diapresiasi. Perbedaan berikutnya terdapat dalam tokoh pemikir masing-masing teori. Tokoh dalam teori sosiologi klasik yang pertama ada Auguste Comte. Teori yang dikemukakan oleh Comte salah satunya adalah tentang perkembangan manusia. Yang kedua ada Karl Marx. Beliau merupakan tokoh ahli sosiologi yang banyak menuliskan tentang keterkaitan manusia dengan kapitalisme. Yang ketiga ada Emil Durkheim. Salah satu pemikirannya adalah mengenai struktur sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, tokoh dalam teori sosiologi modern. Yang pertama ada Irving Goffman. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh sosiologi mikro dengan spesialis kajian tentang interaksi sosial, dan beliau juga menerapkan konsep yang dikenal sebagai dramaturgi. Yang kedua ada Anthony Giddens. Kontribusi pentingnya beliau pada sosiologi adalah teorinya yang disebut strukturasi dan modernitas tingkat lanjut. Yang ketiga ada Pierre Bourdieu. Salah satu studi Bourdieu yang banyak dirujuk adalah tentang relasi antara selera kultural dan kelas sosial. Yang terakhir, tokoh dalam teori sosiologi postmodern. Yang pertama adalah Jacques Derrida. Beliau dikenal karena pemikirannya tentang dekonstruksi, di mana dekonstruksi ini nantinya akan menjadi salah satu kunci utama dalam postmodern. Yang kedua ada Jean-Francois Lyotard. Beliau merupakan seorang tokoh filsuf pergerakan postmodernisme yang paling terkenal sekaligus yang paling terpenting lewat dua karyanya yang menjadikannya terkenal baik di Prancis maupun di luar negeri. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan.